Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak. Silahkan duduk. Oke. Selamat datang, Nak. Iya Ibu. Ini sudah benar dengan Nak Rahma dari kelas 12 IPA 1 ya? Iya Ibu. Tadi sebelum masuk ke ruang BK, Nak, ada mata pelajaran apa? Matematika Ibu. Matematika ya? Oh, jadi kepalanya sekarang masih sedang atau masih sakit ya karena habis bertemu dengan angka? Iya Ibu. Jadi Nak Rahma, Ibu membaca kotak saran yang kamu masukkan kemarin. Nah, di kotak saran itu Ibu lihat kalau kamu butuh bantuan. Jadi karena itulah Ibu tadi menyuruh salah satu teman kamu untuk memanggil kamu setelah jam istirahat. Apakah betul? Iya Ibu. Oke, betul ya. Nah, kalau boleh tahu, Nak, kenapa sih kamu menghubungi Ibu? Jadi Ibu, saya sedang membutuhkan bantuan seperti buku ke konselor Bu. Oh, jadi Nak Rahma membutuhkan bantuan Ibu sebagai konselornya. Iya Bu. Jadi Nak Rahma, bantuan seperti apa yang Ibu dapat berikan kepada kamu? Jadi Ibu, saya takut sekali sama kucing Ibu. Jadi kamu takut sama kucing. Iya. Bagaimana kalau kamu takut sama kucing? Saya mau menangis Bu. Jadi kamu kalau ketemu kucing seperti mau menangis saking Iya. takutnya. Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu, jadi bagaimana awal kamu ketakutan oleh kucing, Nak? Jadi saya pernah dicek cakar Bu, sampai-sampai saya masuk rumah sakit Bu. Oh, jadi cakarannya itu cukup panjang ya sampai dimasukkan rumah sakit. Iya Ibu. Nah, itu kamu dicakar oleh kucing yang sedang berkelahi. Iya Ibu. Nah, setelahnya itu kamu menjadi trauma pada kucing. Iya Bu. Nah, lalu ketakutan ini, Nak, sudah kamu rasakan sudah berapa lama? Sudah 2 bulan Bu. Jadi baru 2 bulan ya? Iya. Jadi Nak, sekarang setelah kejadian 2 bulan itu, jika ketemu kucing kamu bagaimana? Saya kalau ketemu kucing Bu mau menangis. Jadi mau menangis rasanya. Iya Bu. Jadi Nak, kalau Ibu simpulkan atau kamu coba simpulkan apa tujuan kamu menemui Ibu? Saya ingin melawan rasa ketakutan saya kepada kucing Bu. Jadi kamu ingin Ibu bantu untuk melawan rasa takut tersebut. Iya Ibu. Baik, jadi Ibu akan membantu Nak Rahma untuk melawan ketakutannya kepada kucing yang berlebihan. Tapi sebelum itu Ibu ingin memberikan layanan berupa layanan konseling. Apakah Nak Rahma pernah melakukan layanan konseling? Belum Bu. Jadi belum pernah ya. Iya. Kalau boleh tahu, Nak Rahma sudah pernah masuk ke ruang BK? Belum. Belum juga. Berarti ini pertama kalinya masuk ke ruang BK dan pertama kalinya melaksanakan konseling. Iya Bu. Jadi Nak, konseling yang akan Ibu lakukan itu berupa konseling individu. Nah, konseling individu ini dilakukan seperti sekarang. Nah, Ibu membantu Nak Rahma menyelesaikan permasalahannya. Namun Ibu bukan yang mencari jalannya, tapi kamu. Ibu hanya membantu mengarahkan. Sampai sini apa kamu paham? Iya, baik Bu, paham. Nah, melihat juga dari rasa ketakutan kamu, Ibu paham rasanya ketakutan di masa lalu akan kejadian traumatis mungkin bisa saja kita bawa sampai sekarang. Dan oleh karenanya Ibu ingin memberikan salah satu teknik kepada kamu. Dan sebelum itu Ibu ingin bertanya apakah kamu mau dengan teknik yang Ibu pilihkan ini? Mau Bu. Karena ini pertama kalinya dalam konseling individu, Ibu ingin menjelaskan beberapa asasnya ya. Jadi di dalam konseling itu ada namanya kode etik. Nah, seperti namanya kode etik berarti kita harus menurutinya. Nah, kode etiknya yang pertama itu kerahasiaan. Jadi, Nak Rahma tidak perlu takut untuk menceritakan sepenuhnya kepada Ibu karena Ibu akan jaga. Dan Nak Rahma juga harus menjaga apa yang Ibu sampaikan ya. Selain itu, Ibu juga ingin menyampaikan asas keterbukaan. Di mana asas ini, Nak Rahma jangan segan ya. Nak Rahma harus terbuka untuk menyampaikan apa yang dirasakan, pikirannya apa kepada Ibu ya. Iya Bu. Nah, yang ketiga, kesukarelaan. Jadi betul-betul pada saat ini Nak Rahma terpaksa atau tidak? Tidak Bu. Tidak terpaksa. Iya. Jadi memang butuh betul-betul bantuan dari Ibu. Iya. Nah, sampai sini Nak Rahma sudah paham akan ketiga asasnya. Iya Bu, tidak.
Apakah ada pertanyaan mengenai kegiatan kita? Tidak, Bu. Jadi sudah paham sampai sini. Nah, sebelum itu nak, di konseling individu sendiri ada waktunya. Nah, waktunya sendiri itu 45 menit. Menurut Nak Rahma, apakah 45 menit itu sudah cukup atau ada tambahan? Cukup, Bu. Nah, jadi sudah cukup menurut Nak Rahma. Jadi Nak Rahma sudah nyaman di tempat ini atau mau pindah? Pindah saja, Bu, ke mobil yang kedua. Oh, jadi mau pindah? Iya. Oke, ayo pindah dulu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sudah nyaman di tempat ini? Sudah, Bu. Oke, kalau posisi duduknya mau berhadapan atau mau memperbaiki tempat duduknya, silahkan ya, Nak. Ya, sudah, Bu. Oke, sudah pas ya sekarang. Jadi karena sudah nyaman, posisi duduknya juga sudah pas, sekarang kita bisa mulai. Iya, bisa. Nah, jadi saya ingin Rahma ini mengikuti instruksi ya. Jadi mohon pertama-tama kosongkan pendengarannya, pusatkan pendengarannya hanya pada suara ibu. Hilangkan terlebih dahulu gangguan-gangguan suara dari luar dan fokus pada suara dari ibu ya. Oke, nah sekarang tarik nafasnya, buang, tarik sekali lagi, buang, lalu tutup matanya secara perlahan. Oke. Bayangkan nak, kucingnya itu sangat lucu, bulunya lembut, sangat panjang, kucingnya nampak tersenyum kepada kamu, kucingnya memiliki mata yang sangat berbinar. Dia semakin mendekat kepada. Kenapa nak? Saya sudah bisa, Ibu. Sudah bisa melanjutkan. Kalau begitu ibu beri waktu 1 menit untuk mengatur pernapasannya dengan baik sebelum kita melanjutkannya. Lalu bagaimana nak? Sekarang sudah boleh? Sudah, Bu. Kita lanjutkan sekali lagi? Iya. Oke, ikuti instruksi dari ibu lagi ya. Tarik nafas, buang, tarik lagi, buang, tutup mata secara perlahan. Oke, sekarang bayangkan ada seekor kucing yang sangat lucu. Dia memiliki bulu yang lembut, mata yang berbinar, wajahnya sangat lucu, seperti boneka yang ada di toko. Bayangkan kucing itu melihat ke arahmu, dia perlahan berjalan dengan kaki kecilnya. Bayangkan bahwasanya kucing tersebut tidak jahat, kucing tersebut tidak akan mencakarmu, kucing tersebut adalah kucing yang baik, bukan kucing yang seperti yang mencakar kamu hingga dapat 2 jahitan. Bukan, tapi ini kucing lain, kucing yang lebih baik dibanding kucing yang lalu. Nah, bayangkan kucing tersebut mendekat kepada kakimu, dia mendekat seraya menatap matamu, bahwasanya kucing tersebut meminta kamu untuk mengambilnya, meminta kamu untuk menggendongnya, lalu kamu berjongkok lalu mengelus kepala kucing tersebut. Kucingnya sangat lucu, dia tidak jahat, kucingnya baik, mungkin jenis Anggora yang sangat lucu. Kamu ambil kucingnya, kamu elus kepala kucingnya, lalu sekarang buka mata dengan perlahan. Bagaimana perasaannya sekarang, nak? Saya sedikit mendingan, Bu. Jadi kamu sedikit mendingan setelah melakukan tadi. Iya, Bu. Nah, jadi nak teknik ini tuh memang membuahkan hasil seperti yang kamu katakan agak mendingan. Tapi dalam teknik konseling kita harus melakukannya secara perlahan-lahan. Jadi setelah ini akan ada teknik atau ada pertemuan selanjutnya, di mana pertemuan selanjutnya ini boleh kita lakukan di tempat yang sama. Boleh, Bu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya, apakah kamu bersedia apabila ibu mendatangkan kucing aslinya? Boleh, Bu. Tidak keberatan dan tidak merasa takut? Tidak, Bu. Oke, jadi ibu akan bawa kucing asli di pekan depannya. Jadi kita akan melakukan treatment ini terus-menerus hingga kamu betul-betul hilang ketakutannya pada kucingnya. Nah, sebelum itu dari 1 sampai 10,
ketakutan kamu sebelum kita melakukan teknik ini ada berapa? 10 Bu. Jadi setelah kita melakukan ini sisa berapa nak? 5 Bu. Oh berarti ketakutannya berkurang setengah ya? Oke, alhamdulillah merupakan kabar yang cukup baik. Jadi nak kamu kan telah bersedia untuk pertemuan selanjutnya. Jadi untuk jamnya mungkin bisa ibu kabari karena kan sekarang sedang jam pos kan kamu. Jadi pekan depan kita boleh untuk mencari waktu-waktu luang seperti saat ini. Boleh juga di waktu istirahat apabila memang Rahma tidak keberatan ibu ambil waktu istirahatnya. Ibu terima kasih atas pertemuannya ini. Iya, sama-sama. Ibu juga berterima kasih kepada kamu karena kamu sudah berani untuk ke ruang BK, sudah mendengarkan instruksi dari ibu, dan juga alhamdulillah hasilnya juga cukup memuaskan tadi. Jadi ibu hanya ingin memberi sedikit saran bahwasanya tidak masalah kita takut kepada sesuatu. Takut itu adalah perasaan yang tidak aneh, perasaan yang normal-normal saja. Hanya saja kita harus berusaha untuk tidak terlalu berlebihan akan ketakutan agar tidak mengganggu kehidupan kita juga. Dan tanamkan ya nak di pikiran kamu kalau kucing itu adalah binatang yang lucu. Tidak semua kucing seperti kucing yang pernah mencakar kamu. Ya Bu. Ibu, sepertinya saya mau masuk. Oke. Oleh karena itu sini Bu antarkan ke depan nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Duduk. Oke. Ini dengan Nak Rahma yang pekan lalu kita melaksanakan teknik konseling untuk menghilangkan ketakutannya pada kucing. Oke. Nah, Nak Rahma bagaimana nih kabarnya sekarang? Baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Ngomong-ngomong tadi Nak Rahma ikut mata pelajaran apa nih? Matematika. Oh, seperti pekan lalu ya? Iya. Oke, jadi kita sekarang akan menilai bagaimana sih perkembangan dan peningkatan dari ketakutan yang Nak Rahma rasakan kepada kucing. Alhamdulillah Bu, baik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi seperti pekan lalu kan Nak Rahma sudah mengikuti konseling individu, sudah mengetahui asas-asas, posisi nyamannya juga sudah dijanjikan di sini. Dan mungkin kita langsung saja ya Nak Rahma, kan Ibu sudah berjanji kalau ingin mengambil atau menunjukkan kucing asli nih sekarang. Nak Rahma siap kalau Ibu ambil kucing aslinya? Siap Bu. Oke, tunggu sebentar ya, Ibu ambil. Nah, coba Nak Rahma, kucingnya sudah ada di sini. Coba sentuh sedikit. Sudah tidak takut kan? Iya Bu. Awas, awas. Baik, silahkan Nak Rahma untuk mencoba menyentuhnya. Oke. Nah, tadi kan Nak Rahma sudah mencoba untuk memegang kucing sungguhan, berinteraksi walaupun masih terlihat takut. Nah, sekarang bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik, tapi bagaimana bagaimana respon Nak Rahma ketika mencoba memegang kucing? Apakah masih sedikit takut? Iya Bu, masih sedikit takut Bu. Oke, masih sedikit takut, tapi sudah mulai berani ya. Iya Bu. Nah, hal tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat pesat bagi Nak Rahma. Nak Rahma sudah mencoba untuk melawan ketakutannya, dan ini juga sudah pertemuan kedua. Mungkin di pertemuan ketiga nanti Nak Rahma boleh mencoba menggendong kucing misalnya, karena sekarang kan masih mencoba memegang interaksi.
Nah, pertemuan ketiga kita boleh menghadirkan kucing kembali dan menggendongnya. Kalau begitu Nak Rahma setuju? Iya, setuju. Nah, selanjutnya untuk perjanjian pertemuan ketiga kita bisa kembali di tempat ini dan di ruangan ini Iya. dengan waktu yang sama ya. Iya. Untuk pukulnya mungkin nanti Ibu infokan karena pekan depan Ibu ada diklat sehingga mungkin bisa dimundurkan sedikit. Apakah boleh? Boleh, Bu. Oke. Sebelum itu Ibu ingin memberikan evaluasi proses konseling. Nah, ini evaluasinya, silahkan Nak Rahma isi sesuai dengan apa yang telah dirasakan Nak Rahma dalam proses konseling ini ya. Baik, sudah selesai ya Nak Rahma? Oke. Ibu sangat senang karena terjadi peningkatan dan dari hasil konseling ini juga menunjukkan skor yang cukup bagus, cukup tinggi. Itu menunjukkan bahwasanya Nak Rahma sangat puas. Nah, sekarang bagaimana perasaan Nak Rahma? Apakah sudah baikan? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baikan ya. Bu, sepertinya saya mau masuk. Oke. Kalau begitu sini Nak, Ibu antar keluar.